Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran matematika. Video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi statistika ukuran pemusatan data tunggal. Yuk langsung kita simak videonya. Tapi sebelumnya kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share channel ini. Aktifkan juga loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kafi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyajian data berupa tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Sekarang, kita membahas ukuran pemusatan data tunggal. Apa itu data tunggal? Rataan atau mean, modus, median, ukuran letak data atau kita sebut nanti sebagai kuartil. Kita review dulu. Yang sebelumnya kita belajar statistika, yaitu ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari suatu data. Ada istilah populasi, yaitu suatu himpunan objek yang merupakan sasaran untuk pengamatan. Ada sampel, yaitu himpunan bagian dari populasi yang dijadikan suatu objek pengamatan langsung, dan dari sampel ini dapat dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan. Data terdiri dari data kualitatif, penyajian data dari hasil pengumpulan atau penelitian data. Ya, jadi dari penelitian kita menghasilkan data berbentuk kelompok data. Kelompok data itu artinya ada satu orang yang mempunyai sekelompok data atau sekelompok murid di kelas dengan satu nilai mata pelajaran. Misalkan satu kelas itu memiliki nilai mata pelajaran matematika, atau juga murid di kelas dengan berbagai nilai mata pelajaran. Jadi satu siswa memiliki beberapa nilai mata pelajaran. Itu termasuk disebut sebagai kategori kelompok data. Nah, penyajian data ini bisa berbentuk tabel, frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, di penyajian data itu nanti berbentuk ada data tunggal, ada data kelompok ya. Data tunggal seperti ini, contohnya ini data kelompok. Nah, biar lebih ngerti lagi tentang ukuran pemusatan untuk data tunggal, kita simak penjelasan dan pembahasan berikut. Let's go. Apa sih data tunggal itu? Nah, data tunggal ini diartikan sebagai kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Nah, ini contohnya hasil ulangan MTK kelas 12 adalah 80, 90, dan seterusnya sampai 80. Data yang ulangan matematika kelas 5 SD cerdas humanitas, ini nilainya ya 5, 8, 7, sampai 6. Nah, ini lagi ada contoh lagi data tinggi badan siswa kelas 12 SMK. Jadi datanya tidak tersusun dan tidak dikelompokkan ke dalam kelas interval atau masih sejajar panjang seperti ini disebut sebagai data tunggal. Nanti setelah materi ini kita akan belajar data berkelompok ya. Di sini difokuskan ke data tunggal. Nah, dari data tunggal yang kita cari ada nanti rata-rata atau istilahnya mean. Rata-rata atau mean dari data tunggal, mean sendiri atau disimpulkan dengan X bar adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Cara mencari mean yaitu menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Nah, untuk rataan tunggal, formulanya atau rumusnya yaitu X bar sama dengan banyaknya seluruh data sigma XI dibagi dengan N. Atau kalau kita jabarkan, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai Xn dibagi dengan N atau banyaknya data. X bar itu artinya mean atau rata-rata, X1 artinya data ke 1, Xn itu data ke N, Xi adalah nilai data ke I. Sigma X itu artinya jumlah data dan N sama dengan banyak data. Ini keterangannya. Kemudian untuk rataan gabungan, formulanya atau rumusnya adalah X bar gabungan sama dengan X1 dikali dengan N1 ditambah X bar 2 dikali dengan N2 dibagi N1 tambah N2. Keterangannya X bar gabungan adalah nilai rata-rata gabungan. X bar 1 itu nilai rata-rata kelompok 1. Untuk X2 ini nilai rata-rata kelompok kedua. N1 banyaknya anggota kelompok pertama dan N2 adalah banyaknya anggota kelompok 2. Contoh soal mean untuk rataan tunggal.
apabila data dalam bentuk tunggal seperti 5, 8, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 8, 6. Rata-rata atau mean dari data tersebut adalah, nah kita tentukan dulu banyaknya datanya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti banyaknya data ada 10. Kita gunakan formula atau rumus ini. X bar sama dengan ini, artinya rata-rata X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn dibagi N banyaknya data. X1 itu yang ini nih, nilainya 5, X2 nilainya 8, dan seterusnya sampai X10 nilainya 6 dibagi banyaknya data ada 10. Nah, 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 6, ini hasilnya 72. 72 dibagi banyaknya data 10, maka rata-rata mean dari data tersebut adalah 72 dibagi 10, 7,2. Itu contoh soal mean. Jadi jumlah data yang ini nih dijumlahkan, tadi dijumlahkan hasilnya 72. Nah, ini ada berapa datanya? Ada 10, berarti 72 dibagi 10. Nah, hasilnya 7,2. Nah, itu artinya mean. Kita lanjut. Ini adalah latihan soal 1. Contoh soal mean, rata-rata gabungan. Sekelompok orang terdiri atas 12 siswa memiliki berat 52 kg. Terdapat 8 siswa lain yang masuk ke kelompok tersebut, sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48 kg. Rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah, kita ketahui bahwa 12 siswa itu kita sebut sebagai kelompok pertama. Jumlah kelompok pertama atau disebut sebagai N1 memiliki berat badan 52 kg. Berarti dari 12 siswa ini rata-rata beratnya 52 kg. Maka kita sebut sebagai X bar 1 atau rata-rata dari kelompok 1. Terdapat 8 siswa yang lain. Nah, berarti ini kelompok kedua, kita sebut sebagai N2. Nah, setelah 8 siswa ini masuk, ternyata kelompok tersebut memiliki berat badan 48 kilo. Nah, berarti 48 kilo adalah berat atau rata-rata gabungan. X bar gabungannya nih. Nah, pertanyaannya adalah rata-rata berat badan dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah, kita sebut sebagai, tadi kan 8 siswa ini kelompok 2. Maka yang ditanyakan adalah rata-ratanya, berarti X bar 2. Nah, kita ketahui rumusnya adalah, atau formulanya, X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2. X bar gabungannya kan 48. X1 nya tadi 52, N1 nya 12 ditambah X2 ini yang ditanya dikali N2. N2 nya 8 dibagi N1 tambah N2. 12 tambah 8. 12 tambah 8 kan 20. 20 kita kali silang, berarti dikali dengan 48, artinya 48 kali 20 sama dengan 52 dikali 12 itu 624 ditambah X2 kali 8. 48 dikali 20 itu 960. Ini kan 960 sama dengan 624 tambah X bar 2 kali 8. Maka 64-nya pindah ke ruas sebelah, jadi negatif 960 dikurang 624 sama dengan X2 kali 8. Maka X2 nya hasil dari 960 dikurang 624 itu 336 dibagi 8. Hasilnya 42. Jadi rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah 42 kg. Latihan soal kedua. Berikutnya kita bahas modus. Untuk data tunggal, modus ini diartikan sebagai data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Dengan kata lain, modus itu adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, ini hasil nilai ulangan MTK kelas 12 seperti ini nilainya. Modus dari data tersebut adalah, modus itu adalah data yang sering muncul atau yang paling banyak dari data-data yang ada. Nah, kalau kita lihat data yang sering muncul dari 80, katanya nilainya 80 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk nilai 50 ada 5. Untuk nilai 90 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 90 ada 3 kali munculnya. Nilai 70 ada berapa kali?
munculnya ada 1 kali. Terus ada nilai 75. Berapa munculnya nilai 75? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 kali muncul. Dan nilai 95 ada berapa? Ada 1 kali. 1. Nilai 85 ada berapa munculnya? Ada sekali munculnya. Kalau kita lihat, berarti yang sering banyak muncul ini angka 80 nih. Berarti modus dari data tersebut adalah 80. Karena 80 sering muncul. Nah, ini adalah latihan soal. Tentukan modus dari data berikut. Nah, sekarang kita masuk ke median untuk data tunggal. Median itu apa sih? Median itu artinya nilai tengah yang didapat setelah data diurutkan. Jadi ada data nanti soal tidak urut. Nah, kalian urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya nih, hasil nilai ulangan MTK dari 15 siswa adalah median atau nilai tengah dari data tersebut adalah, ini untuk yang ganjil. Nah, ini adalah tentukan median dari, ini data tunggal yang genap. Nah, ini formula atau rumus untuk mencari median. Nah, untuk data yang ganjil, artinya datanya setelah dihitung ganjil. Nah, ini cara mencari mediannya adalah X setengah N ditambah 1. Nah, untuk data genap, untuk mencari mediannya sama dengan X N bagi 2 ditambah X N bagi 2 tambah 1 dibagi 2. X itu artinya data ke, N jumlah seluruh frekuensi. Nah, misalkan yang untuk data ganjil, X setengah N plus 1 itu artinya N di sini kan jumlah seluruh frekuensinya. Nah, di soal nomor 1 yang kita cari dulu ya. Sebagai contoh, setengah N-nya ada berapa tadi? Jumlah seluruh datanya ada 15. Berarti 15 tambah 1 X setengah 15 tambah 1 itu 16. Berarti 16 dibagi 2 itu 8. Berarti data ke-8 nih yang disebut sebagai mediannya. Nah, tapi kalian harus urutkan dulu ini nih, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitupun dengan jumlah data genap. Ada cara mudah untuk data tunggal, untuk median data tunggal ya. Nah, untuk data ganjil, kalian ambil nilai yang berada di tengah. Nah, untuk data genap, kalian ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Nah, ini untuk contoh data ganjil. Ingat ya, data ganjil itu ambil nilai yang berada di tengah-tengah. Contohnya yang tadi, ini ada hasil ulangan dari 15 siswa. Karena jumlah datanya ada 15, ini maka disebut data tunggal data ganjil. Median atau nilai tengah dari data tersebut adalah, yang pertama kita urutkan dulu data dari terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan nih, dari terkecilnya 70, terbesarnya 90, kita urutkan seperti ini urutannya. Nah, untuk mencari nilai tengah atau median untuk data ganjil, katanya ambil nilai yang berada di tengah. Berarti kita bisa pakai sistem tutup-tutup. Artinya kalau yang pertama kita tutup, yang depan, yang belakang juga tutup. Ya, ini tutup satu, tutup lagi, tutup, 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 tutup. Nah, ini tutup satu, ini tutup satu. Nah, ini nih yang ada di tengah-tengah itu angka 80. Tuh, maka median dari data tersebut adalah 80. Nah, sekarang untuk median data tunggal yang jumlah datanya genap. Nah, ini ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Ini contohnya kita urutkan dulu ya. Nih urutannya dari contoh soal ini diurutkan 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Katanya ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Ini juga sama nih. Kita coret. Nah, ini boleh satu-satu ya, boleh dua-dua ya, terserah, yang penting kita cari data tengah. Coret, maka ini coret. Ini coret, ini coret. Nah, ini tinggal sisanya nih dua data nih. Berarti ini yang akan kita cari. Nah, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data yang di tengah. Kan yang data yang di tengah ada
7 dan 8 berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 15 dibagi 2 7,5. Maka nilai tengah dari data ini adalah 7,5. Tentukan median atau nilai tengah ya. Ingat, median itu medium atau kita sebut sebagai nilai tengah. Ini diurutkan dulu nih dari yang terkecil. Di sini yang terkecilnya 50, terus sampai terbesarnya berapa di sini? 90. Ini diurut. Nanti cari nilai tengahnya. Berikutnya ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini disebut sebagai kuartil. Kuartil itu adalah membagi data yang telah diurutkan. Jadi datanya diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Data harus berurutan dari kecil ke besar. Nah, ini pembagiannya, jadi ada data nanti dibagi ke 4 bagian sama besar ya. Ada X-min, Q1, Q2, Q3, X-max. X-min itu data terkecil, X-max itu data terbesar. Q1 kuartil ke-1 atau kita sebut sebagai kuartil bawah. Q2 kuartil kedua atau kuartil tengah atau disebut median. Nah, ini disebut median. Nah, jadi nanti kalian cari dulu nilai tengahnya, baru bisa menentukan Q1, Q3. Nah, Q3 disebut sebagai kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, sekarang letak kuartil. Nah, untuk data ganjil, setelah kita urutkan, maka ini posisi atau letak kuartilnya di sini nih. Q2 itu kan tengah-tengahnya. Q1 itu tengah-tengah dari data setelah ditemukan Q2. Begitupun Q3. Nah, ini nilai tengah dari nilai atas. Nah, untuk genap juga sama seperti ini ya. Nah, ini formulanya untuk letak kuartil data ganjil. Letak kuartil satunya itu ada di 1/4 dikali N plus 1. Untuk letak Q2 nya atau mediannya setengah N plus 1. Dan letak Q3 nya 3/4 N plus 1. Nah, untuk letak Q1 data genap itu 1/4 N plus 2. Untuk letak Q2 nya setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Untuk letak Q3 nya 1/4 3N plus 2. Nah, ini formula ya. Nanti kita ambil cara termudahnya atau cara cepatnya. Nah, contoh. Tentukan kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median atau Q2, dan kuartil atas Q3 dari setiap data berikut. Nah, kita cari, ada 2 contoh ya. Kita cari yang A dulu, urutkan dulu. Sebelumnya diurutkan, maka urutannya 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini data ganjil ya. Nah, berarti kita dapatkan nih tengah-tengahnya angka 5. Nah, maka letak Q2. Nah, jadi letak itu artinya ada di mana data tersebut. Nah, kita cari untuk Q2. Cara mencari letak Q2 adalah setengah N plus 1. Setengah N-nya kan ada 5 jumlah datanya ya. Jadi bukan nilainya tapi jumlah datanya. N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah datanya ada 5. Maka untuk letak Q2 setengah N plus 1 berarti setengah 5 tambah 1 artinya setengah dari 6, yaitu 3. 3 itu artinya bukan angkanya 3. Berarti letak Q2 nya itu ada di data ketiga. Nah, 3 ini artinya disebut sebagai data ketiga. Berarti kan data ketiga ini data ke-1, data kedua, data ketiga. Nah, data ketiga ini kita sebut sebagai letak dari Q2, yaitu kita dapat Q2 nya itu sama dengan 5. Nah, untuk letak Q1, kalau secara formula 1/4 N ditambah 1 sama dengan 1/4 5 tambah 1, 6. Berarti 1/4 dari 6 atau 6 dibagi 4. Ini 1,5. Berarti ini data ke 1,5. Nah, berarti kalau kita urut, ini data ke-1. Nah, ini di sini nih. Berarti ini di sini angkanya berapa? Antara 3 sama 4. Kalau kita cara langsungnya atau cara mudahnya, di sini berarti 3 tambah 4 dibagi 2, yaitu 3,5 nilainya. Nah, untuk Q3 kalau secara formula 3/4
N ditambah 1, 3/4, N-nya 5 tambah 1 berarti 3 kali 6 18, 18 bagi 4 4,5. Berarti letak Q3 ada di data urutan ke 4,5. Berarti kan 1 2 3 4. Nah, ini letak Q3 nih, ada di sini. Tadi kan ini letak Q1. Maka nilai dari Q3 adalah ada di letak ke 4,5. Berarti di sini nih. Nah, berarti antara 6 sama 7 berarti 6 tambah 7 dibagi 2, 6,5. Nah, Q1-nya kita dapatkan tadi 3,5, Q2-nya 5, dan Q3-nya 6,5. Nah, cara mudahnya adalah ketika ada data dari soal, kita urutkan dulu. Nah, urutkan seperti ini. Kemudian, yang pertama kalian cari Q2 dulu atau median, tengah-tengahnya ini nih, 5. Setelah ini disebut sebagai Q2 atau median 5, maka kita cari rata-ratanya untuk Q1 atau untuk Q3. Nah, ketika Q2-nya sudah ditemukan, yaitu angka 5, maka akan ada angka ini nih, 3 dan 4. Mana tengah-tengahnya? Ini. Nah, ini sebagai Q1. Nah, setelah Q1 ditemukan, ya tinggal Q3. Nah, angka setelah 5 itu kan cuma ada ini. Nah, berapa tengah-tengahnya nih? Maka tengah-tengahnya sebut sebagai Q3. Ya, nanti latihan sebagai pemahaman. Selanjutnya contoh yang bagian B. Nah, kita urutkan dulu dari soal ini. Nah, ketemu nih. Setelah diurutkan, maka tengah-tengahnya ada di sini nih. Nah, jadi langsung kita cari aja nilai tengahnya. Misalkan coret-coret 2, berarti coret juga. Coret, ini coret. Nah, berarti ini adalah nilai tengahnya nih di sini nih. Nah, ini Q2-nya. Jadi Q2-nya 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Nah, setelah menentukan Q2, kita cari Q1. Nah, ini kan data yang ada nih setelah ditemukan Q2-nya. Maka cari tengah-tengahnya, maka ini tengah-tengahnya. Berarti tengah-tengahnya atau Q1 itu 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, berikutnya cari Q3 nih. Nah, ini kan nih data untuk Q3. Berarti tengah-tengahnya yang ini. Q3 sama dengan 10 tambah 12 bagi 2 sama dengan 11. Ya, itu ya, semoga bisa paham. Nah, untuk latihan soal 5, perhatikan setiap data berikut. Nanti dari data tersebut kalian tentukan X-min, X-max, Q1, Q2, Q3. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kalian urutkan datanya terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kalian tentukan nilai tengah atau sebut sebagai median atau cari Q2-nya dulu. Setelah Q2 baru bisa kalian cari Q1 dan Q3 dengan cara ambil tengah-tengahnya. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, apa itu data tunggal? Data tunggal itu tadi data yang belum disusun atau belum dimasukkan ke dalam berbentuk kelas interval. Rataan atau mean itu tadi apa? Nah, rataan mean itu adalah banyak. Rataan atau mean itu bisa dicari dengan jumlah data dibagi banyak data. Modus itu adalah data yang sering muncul atau yang paling banyak. Median ini disebut sebagai nilai tengah. Ukuran letak data itu ada kuartil. Kuartil ada 3, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 disebut sebagai kuartil bawah, kuartil 2 sebagai kuartil nilai tengah, dan ketiga kuartil atas. Nah, yang
Q2 ini artinya sama dengan median. Terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Silakan kalian pelajari dan pahami materinya, dan untuk memudahkan pemahaman kalian kerjakan latihan soalnya. Sampai jumpa di statistika ukuran pemusatan data untuk data berkelompok pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk nonton, share video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.